Dan ada kado istimewa untuk masyarakat Lampung di Hari Pahlawan 10 November 2023 ini, yakni salah satu putra terbaik Lampung, yakni Kiai Haji Ahmad Hanafiah, telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi sekarang sudah resmi 2 pahlawan Lampung yang ditetapkan pahlawan nasional. Pertama, Raden Inten II. Yang kedua sekarang Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Siapa beliau ini? Asli putra daerah Lampung, kelahiran Sukadana, Lampung Timur. Dan beliau gugur melawan pasukan Belanda dan sekutu di pertempuran Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Artinya kita semua berterima kasih kepada sejarawan Lampung, baik dari UIN dan Intan, akademisi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah mengurai sejarah dan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan ditetapkan hari ini resmi sebagai pahlawan nasional. Saya ingin baca beberapa profilnya. Kenalan dengan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Ulama, ini beliau ulama dan pahlawan asal tanah Lampung yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2023. Beliau ini ulama dan pejuang kemerdekaan asal Lampung yang lahir pada tahun 1905 di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Beliau mendirikan organisasi pejuang namanya Laskar Hizbullah sebagai wadah pendidikan militer bagi para santri yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Ahmad Hanafiah menjadi anggota Chow Sangi Kai, ini bahasa Jepang, kalau salah bacanya dimaklum ya, di Keresidenan Lampung tahun 1945 sampai 1946. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai ketua Partai Masyumi, pimpinan Hizbullah Kewedanaan Sukadana, dan anggota DPR Keresidenan Lampung tahun 1946-1947. Kiai Haji Ahmad Hanafiah gugur di medan perang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda menjelang 17 Agustus 1947 di front Kemarung atau Kamerung, Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Beliau menjadi salah satu pahlawan nasional asal Lampung yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden pada tanggal 10 November 2023. Sekali kini Lampung memiliki 2 pahlawan, yakni 2 pahlawan nasional, yaitu Raden Inten II dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Mari kita teladani perjuangan para pahlawan ini agar daerah asal kita tidak lagi dijajah. Pelajaran buat kita dan semua anak muda Indonesia, terutama masyarakat Provinsi Lampung, 2 pahlawan nasional. Jadi orang Lampung yang diakui sebagai pahlawan nasional berlaku se-Indonesia Raya tercinta. Dua-duanya ini meninggal di usia muda semua. Meninggalnya di medan tempur, bukan meninggal di dalam kamar, gugurnya di medan tempur. Artinya beliau berjuang sama sekali tidak berpikir bagaimana beliau yang menikmati kemerdekaan, tapi kemerdekaan dinikmati oleh seluruh anak cucunya. Itulah mengapa kadang-kadang orang jadi lupa mensyukuri kemerdekaan, padahal dulu orang tua kita, para pejuang, baik yang tercatat sebagai pahlawan atau yang namanya tak dikenal sama sekali, yang 10.000 itu kan banyak betul itu, namanya tak terkenang sama sekali, mereka semua tak pernah berpikir menikmati kemerdekaan.
Yang mereka pikirkan adalah anak cucu mereka yang bisa menikmati kemerdekaan. Nah, kita bangga Kiai Haji Ahmad Hanafiyah ini putra daerah Lampung, dan cucung beliau kan di Perumnas Wai Halim, cucung kandung ya Bu ya. Cucung beliau itu kan Ibu Hajah Royani, istrinya Pak Sulaiman Subing itu. Itu kan cucung kandungnya Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Kiai Haji Ahmad Hanafiyah ini memiliki 3 anak dari 3 istri. Istri pertamanya orang Lampung, punya 1 anak, cuman punya 1 anak, yakni nama anaknya dari istri pertama Hajah Umi Hanim Mas Putra binti Kiai Haji Ahmad Hanafiyah Mas Putra, punya cuma 1 anak. Nah, salah satu anaknya Ibu Hajah Royani itu, istrinya Pak Haji Sulaiman Subing yang rumahnya di situ loh, Unas bagian sana itu ya. Nah, gitu. Tahu kan? Hafal. Istri keduanya punya 1 anak juga. Nah, istri keduanya asli orang Arab, orang Mekah. Jadi Kiai Haji Ahmad Hanafiyah ini merantau ke Mekah, mondok di sana, belajar agama. Ini memang ulama. Jadi 5 tahun mukim di Mekah untuk mendalami agama. Dan di Mekah beliau menikah punya 1 anak namanya Hajah Siti Khadijah Mas Putra, mukim di Mekah. Sekarang cucung-cucung cicit-cicitnya masih di Mekah, itu masih sampai sekarang masih di Mekah. Itulah kalau keturunan orang bagus ya, masih tercatat sampai sekarang. Jadi anak cucunya masih. Pulang ke Indonesia menikah lagi dengan istri ketiga, baru punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki ini namanya Haji Muhammad Nur Helmi Mas Putra. Nah, anak laki-lakinya inilah yang punya anak laki-laki lagi yang hari ini langsung menerima anugerah pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia. Artinya begini, tugas kita hari ini adalah mengenang jasa pahlawan. Mengenang di sini adalah kita mengisi kemerdekaan untuk hal-hal yang positif. Kalau dulu para pejuang kita mengorbankan nyawa bahu membahu demi meraih kemerdekaan, setelah itu mengorbankan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi, bergandengan tangan saling menguatkan. Tapi amat disayangkan anak cucunya di kemudian hari. Kita semua generasi penerus bangsa malah sikut-sikutan. Nah, zaman sekarang kan zaman sikut-sikutan. Kawan bisa jadi lawan, betul nggak kira-kira? Kita susah percaya sekarang. Lama kita berkawan hanya gara-gara urusan dunia jadi lawan. Lama kita berteman hanya gara-gara urusan politik jadi musuhan. Ini zaman apa sih sebetulnya? Itulah manusia. Kalau masa masih perjuangan orang bahu membahu. Tapi kalau di masa kemerdekaan menikmati hasilnya, orang mulai saling jegal, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Kalau kata Ki Hajar Dewantara dulu, ing ngarso suntulodo, ing madya mangun kerso, tutwuri handayani. Sekarang diplesetkan, ing ngarso numpuk bondo. Bande yang ditumpuk tuh, rete yang dikumpulkan. Ing madya mangan konco, kance dewek dimakan. Ini zaman sekarang ini. Tut uring golek rai, ujung-ujungnya golek rai, nyakah muka. Ini orang zaman sekarang. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang demikian. Kemudian yang berikutnya, ada yang nanya sama saya, apakah pahlawan yang gugur itu mati syahid? Nah, hari ini saya ingin tegaskan, kita ini jangan bias-bias seolah-olah yang mati syahid itu kalau yang atas nama agama. Tidak. Gugur karena membela negara itu mati syahid. Jadi jangan sampai negara dan agama dibanding-bandingkan, salah itu. Apalagi nanya begini, pilih Islam atau pilih negara, pilih Islam atau pilih NKRI. Jangan, itu menyesatkan pertanyaan itu. Itu pertanyaan jebakan.
Sama kayak ibu-ibu ditanya, milih taat sama Allah atau taat suami. Bahaya kalau ibu-ibu milih taat sama Allah, dicerai sama lakinya. Milih taat sama suami, kafir sama Allah. Jangan begitu. Jadi kalau ada yang nanya milih taat agama atau taat negara, sama saja dengan pertanyaan milih taat Allah atau taat suami. Kan salah pertanyaan itu. Sama saja dengan pertanyaan milih berbakti sama Allah atau bakti sama orang tua. Kok dipilih? Itu kan bukan pilihan. Jangankan dipilih, dibandingkan pun nggak boleh. Kalau kata Parel Prayoga apa? Ojo dibanding-bandingke. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak enak bu dibanding-bandingkan. Ibu-ibu dibandingin sama istri tetangga enak nggak? Nggak enak kan? Walaupun bisa aja dibandingkan. Apalagi ini urusan ketaatan beragama dan ketaatan bernegara itu sejalan. Orang bisa dikatakan warga agama yang baik kalau dia pun menjadi warga negara yang baik. Itulah mengapa ada ucapan Umar bin Khattab, la islama illa bi jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan negara. Ini menunjukkan beragama dan bernegara itu satu garis, berbanding lurus. Artinya ketika kita taat beragama tapi melawan negara, enggak dianggap beragama. Bukan muslim yang baik. Dia memang taat beribadah katanya, tapi kelakuannya melawan negara. Dia bukan muslim yang baik. Karena jelas ini, la islama illa bi jamaah. Aslinya wujudnya Islam itu dengan adanya negara. Setia berislam berarti setia dengan negara.